seorang janda kaya pemilik lebih dari 300 pintu kosan, hidup sendirian di rumah mewahnya yang sunyi. Sementara seorang pemuda penjual siomay keliling hanya berharap bisa lunasi hutang keluarga di kampung. Siapa sangka pertemuan tak sengaja di depan gerbang rumah akan mengubah nasib keduanya selamanya. Tapi, benarkah cinta bisa tumbuh dari perbedaan usia, status, dan dunia yang begitu jauh? Dan apa yang sebenarnya terjadi hingga pernikahan mereka membuat satu kampung menangis haru? Jangan kemana-mana. Kisah ini bukan sekadar cinta biasa. Ini tentang pengorbanan, keikhlasan, dan takdir yang tak bisa ditebak. Tonton video ini sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Di sebuah rumah besar bergaya klasik di pinggir Jakarta, berdiri megah hunian milik seorang wanita paruh baya bernama Bu Hajah Heni. Bangunan itu tampak megah dari luar, namun di dalamnya sunyi senyap. Hanya terdengar suara kucing peliharaan dan deru kipas angin yang berputar lambat. Tak banyak yang tahu, wanita berusia 50-an ini adalah pemilik lebih dari 300 pintu kontrakan dan kos-kosan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Cikarang, hingga Karawang. Ia dikenal sebagai juragan kos oleh para penyewa. Namun tak satu pun dari mereka tahu isi hati wanita yang setiap harinya hanya berkutat pada rutinitas yang sama. Menyiram bunga, menyapu teras, lalu duduk diam di bangku kayu panjang, menghadap taman kecil di samping rumah. Sudah hampir 10 tahun lamanya Bu Hajah Heni menjanda, sejak suaminya almarhum Pak Haji Salim wafat mendadak karena serangan jantung saat sedang memeriksa pembangunan kos baru di daerah Karawang. Sejak saat itu, hidup Bu Hajah Heni berubah drastis. Ia menolak semua tawaran untuk menikah kembali. Bahkan, tawaran dari kolega bisnisnya, yang secara terang-terangan memujinya sebagai sosok wanita tangguh, ia tolak mentah-mentah. Untuk apa? Aku hanya ingin hidup tenang, bersama kenangan, bisiknya pelan suatu sore, saat duduk di depan makam suaminya yang berada di pekarangan belakang rumah. Hidup tanpa anak membuat kesunyiannya semakin dalam. Bu Hajah Heni tak pernah dikaruniai keturunan. Dulu, saat masih bersama almarhum, ia sempat mencoba berbagai pengobatan, dari medis hingga spiritual. Namun takdir berkata lain. Tak jarang ia hanya bisa memandangi anak-anak kecil yang bermain di jalan depan rumahnya, menahan kerinduan akan tawa kecil yang tak pernah ia miliki. Satu-satunya hiburan Bu Hajah Heni adalah kebun bunga kecil di samping rumah. Di sana ia menanam berbagai jenis bunga dari hasil perjalanan bisnisnya keluar kota. Mawar, melati, anggrek, hingga bunga matahari. Tapi belakangan ini, kebunnya mulai terlihat layu. Beberapa pot kosong tak sempat ia isi ulang. Rumput liar tumbuh di sela batu jalan setapak. Ia masih menyiramnya setiap pagi dan sore. Namun semangatnya tak lagi seperti dulu. Hatinya kering, seperti tanah yang tak pernah diguyur cinta. Setiap hari Bu Hajah Heni bangun pukul 5 pagi. Salat subuh, menyeduh teh manis, lalu berdiri di depan jendela besar rumahnya, memandangi dunia luar yang terus berubah. Lalu ia akan membuka buku besar, berisi daftar seluruh properti miliknya, dan mulai memeriksa data, menyortir laporan dari penjaga kos, dan mencatat pengeluaran. Semuanya ia lakukan sendiri sejak Pak Joko, asisten lamanya, hanya datang seminggu 2 kali untuk mengantar laporan dan memeriksa beberapa hal teknis. Namun semua itu tak pernah bisa menggantikan suara manusia yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Setiap malam, Bu Hajah Heni duduk sendirian di ruang makan besar, dengan meja panjang yang dulunya penuh hidangan saat masih bersama suami dan teman-temannya. Kini hanya satu piring.